Ada satu kisah yang luar biasa juga. Saya kira kisah ini mungkin ada yang pernah mendengar ya. Jadi kalaupun pernah ada yang mendengar, anggaplah ini sebagai refresh saja, refresh, supaya kita kembali mengingat ikan kisah ini. Jadi ini kisah tentang sebuah keluarga kecil yang tinggal di rumah kecil. Jadi ada suami, ada istri, dan ada 2 orang anak. Tinggal di rumah kecil, dia seorang yang pekerja kasar, kemudian penghasilannya juga ala kadarnya, dan hidupnya dipenuhi dengan cobaan. Dan luar biasa cobaannya, musibahnya. Jadi si suami ini kalau pulang ke rumah itu bukan dapat senyuman, ya, tapi dapat tangisan. Anaknya nangis, istrinya juga ikut nangis. Jadi ini luar biasa, udah capek kerja pulang ke rumah, ini malah suami istrinya nangis, anaknya juga nangis. Ya. Dan permasalahannya nggak jauh-jauh, masalahnya masalah ekonomi. Kadang anaknya mau jajan uangnya nggak ada, kadang istrinya mau belanja, mau nyari buat dapur, ternyata di kantong sudah nggak ada, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa, ini keluarga yang pusingnya luar biasa. Dan mereka hanya punya 1 kamar, ya, dan dapur. Jadi nggak ada ruang tamu. Jadi kamar dan dapur aja, hanya kamar dengan dapur. Jadi hidupnya di lingkungan itu aja, kamar dapur. Jadi ketika suami istri punya masalah, dia nggak bisa tidur di kamar sebelah. Tidurnya di samping kompor. Ini luar biasa, masalah mereka itu setiap hari. Karena saking pusingnya si suami ini dengan permasalahan yang gak henti-henti, gak selesai-selesai, akhirnya si suami ini curhat, ya, curhat kepada seorang yang dia anggap orang pintar, ya, kemudian orang yang bijaksana, ya. Datanglah ke tokoh bijaksana ini, katakanlah dia datang kepada seorang syekh seperti itu. Wahai syekh, hidup saya ini susah, syekh. Jadi kerjaan susah, di rumah susah, dan musibah terus-terusan. Kadang istri sakit, kalau nggak istri sakit, anak sakit. Kalaupun anak sakit, nggak sakit, istri nggak sakit, penghasilan nggak ada, nggak punya duit. Jadi masalah terus. Dan kayaknya rumah tangga ini nggak pernah ada sakinah mawaddah warohmahnya. Yang ada perang terus, yang ada ribut terus. Jadi saya nggak betah di rumah juga. Kalau saya nggak pulang ke rumah, kasihan juga istri, kasihan juga anak. Kalau saya pulang ke rumah, waduh, otak saya ini kayak mendidih. Jadi yang ada bawaannya stres, kena depresi. Emang masalahnya apa? Rumah saya terlalu kecil. Ya, hanya ada 1 kamar dan dapur. Kalau ke kamar mandi harus keluar ke sungai. Jadi saya nggak punya apa-apa. Jadi ketika sampai ke rumah nggak bisa istirahat. Jadi tambah pusing saya. Jadi usianya masih hitungan 20-an, tapi raut mukanya seperti usia 60-an. Ini saking banyak ini ya, beban pikirannya. Akhirnya dia curhat kepada Syekh, kata Syekh, kamu punya duit nggak? Kalau duit untuk makan sehari-hari, hari ini ada. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain nggak bisa. Dan saya pun datang ke Syekh, ini saya nggak bisa ngasih duit ke Syekh. Nggak apa-apa, saya nggak butuh. Kata Syekhnya, nggak butuh duit. Nah, gini aja, kamu sekarang pergi ke pasar ya. Itu pun kalau kamu percaya sama saya. Kalau percaya dengan saya bahwasanya bisa ada solusi dari permasalahan hidup kamu, ya kamu ikuti. Nah, jadi yang pertama, kamu pergi ke pasar, ya, bawa duit itu, beli ayam, ya, beli ayam 1 pasang, ayam jago, saya ayam betina. Dia nanya, buat apa sih? Ya buat kamu piara. Loh, nanti kandangnya di mana? Kamu punya nggak tanah? Nggak ada sih. Yang kamu miliki apa? Saya punya rumah 1 petak dengan 1 kamar dan 1 dapur. Ya udah, taruh aja. Terus di mana naruhnya? Terserah kamu, mau taruh di dapur boleh, di kamar juga boleh. Itu pun kalau kamu percaya bahwasanya saya bisa ngasih solusi. Kalau enggak, ya terserah kamu. Karena si laki-laki ini udah pusing dia, udah mentok lah kemana lagi nih nyari solusi. Akhirnya ngikut, dia manut aja. Oh baik sih, nggak apa-apa sih. Nah dia datang ke pasar, kemudian bawa ayam 2 dan pulang ke rumah.
Nyampe di rumah, oh ini luar biasa. Istrinya senang banget. Anaknya apalagi girang, wah loncat-loncat. Baru dia merasa, wah ini luar biasa nih. Ternyata 2 ayam ini nih yang dia bawa dari pasar itu mendatangkan kebahagiaan buat istrinya dan buat anak-anaknya, terutama anak-anaknya. Wah asik, 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 wah. Dan apa yang ada dalam pikiran mereka? Yang ada di pikiran mereka adalah opor ayam. Karena udah lama nggak makan opor ayam, nggak makan enak udah lama. Ketika ditanya, ayah, itu buat kita sembelih ya? Kata ayahnya, enggak, ini buat kita piara. Loh, dipihara ntar taruh di mana? Ya kita taruh aja, ikat aja. Di mana? Di kolong dipan. Nah, jadi kamar dia kan ada dipannya, kemudian ditaruh di kolong dipan, dikasih tali. Dan nggak boleh dipotong, nggak boleh dipotong. Pokoknya nggak boleh dipotong. Anak yang tadinya bahagia menjadi merenggut. Istrinya juga merenggut juga. Ternyata kebahagiaan ini sebentar. Ketika diikat di kolong itu, malam hari itu ayam berantem. Ribut. Akhirnya nggak bisa tidur sekeluarga. Semuanya nggak bisa tidur. Esok harinya, ya karena si suami ini nggak bisa tidur, matanya itu udah merah, kemudian di bawah kelopak mata itu hitam. Istrinya juga sama, marah-marah, anaknya juga sama, semuanya pada stres. Gara-gara ada ayam di kolong ranjangnya itu ada 2. Akhirnya datang kepada Syekh itu. Syekh ini bukan ngasih solusi nih. Syekh ini malah ngasih permasalahan yang baru, bikin puyeng saya, bikin pusing saya, kata si laki-laki tadi. Kata Syekhnya, oh ini belum apa-apa, belum selesai. Ya, jadi nggak ada yang instan, di dunia ini nggak ada yang instan. Yang instan cuma mie aja, mie instan. Nah, yang lainnya nggak ada instan. Harus ada prosesnya, kata Syekhnya. Dan ini pun berproses. Terus, apalagi yang saya lakukan? Kamu masih punya duit nggak? Loh, kok duit lagi sih? Enggak, bukan untuk saya, bukan. Buat kamu juga. Enggak punya sama sekali. Saya nggak punya duit sama sekali. Kamu punya barang berharga nggak yang bisa kamu jual? Dia mikir lagi. Oh ada. Ada, emang di rumah ada. Dulu dia ketika nikah dengan istrinya itu dikasih cincin istrinya. Ya, cincin yang cuman harganya 1 gram. Jadi itu aja satu-satunya. Kata sayanya, udah gini aja, jual aja itu cincinnya. Loh, terus buat apa? Beli apa? Beli anak kambing. Buat apa sih? Iya kamu taruh di rumah, pelihara itu anak kambing di rumah. Karena dia udah pusing, udah nggak ada solusi yang lain, akhirnya nurut aja nih. Nurut, nah dia pulang ke rumah, dia maksa cincin kawin di istrinya itu untuk dilepas. Akhirnya lepas juga dengan istrinya teriak-teriak, marah-marah, tapi dia tetap aja karena dia yakin si Syekh ini pasti punya solusi nih. Nah, datang dia ke pasar, beli anak kambing, ditaruhlah anak kambing. Ya. Anak kambing ditaruhnya di dapur, diikat di bambu. Nah, jadi malam pertama mereka tidur dengan 2 ekor ayam. Malam kedua mereka tidur bareng dengan 2 ekor ayam plus 1 anak kambing. Ini bisa dibayangkan oleh bapak-bapak semuanya ini. Jadi malam-malam tuh embe, kokok, aduh, luar biasa. Tambah stres. Anaknya nangis, istrinya juga, aduh, udah mau pulang, udah pulangkan saja aku kepada ibuku atau ayahku, kata istrinya. Ini suami ini bikin pusing terus nih urusannya nih. Akhirnya dia cepat-cepat kembali kepada Syekhnya. Baru matahari belum juga naik, dia udah pergi, dia berangkat ke Syekhnya, kemudian curhat sama Syekhnya. Kata Syekhnya, ini terakhir, kamu nggak usah ngeluarin duit, kamu nggak usah membayar, nggak usah kamu ngejual sesuatu, saya kasih kamu duit. Nih, saya kasih kamu duit, ya, datang ke pasar, beli anak sapi. Oh, kata Syekhnya. Terus diapain sih anak sapinya sih? Apa saya potong saya jual lagi? Enggak. Taruh di rumah, pelihara di rumah. Dia nurut aja nih orang ini karena udah pusing udah. Akhirnya dia datang bawa anak sapi dan ditaruh di rumah anak sapinya. Malam ketiga si keluarga ini tidur dengan 2 ekor ayam di bawah ranjang, kemudian 1 ekor anak kambing dan 1 ekor anak sapi. Jadi plusnya dia dapat ya anak sapi kalau kan luar biasa. Jadi berapa kali lipat dari nya kambing. Oh ini luar biasa. Amburadul lah ini keluarga. Ya, tadinya matanya merah, sekarang udah hampir ya hitam matanya, udah saking pusingnya. Kemudian ininya semuanya gelambir besar sekali. Akhirnya dia datang kepada Syekh, saya udah nyerah Syekh, saya udah pasrah Syekh. Kayaknya saya udah nggak ngelanjutin lagi Syekh dengan Syekh ini.
Karena solusi Syekh ini bukannya nambah saya bahagia, malah nambah saya susah. Bukannya meringankan beban saya, malah menambah beban dan masalah yang ada. Kata Syekhnya, oh udah kalau kayak gitu, kamu jual aja itu yang kemarin kamu beli itu. Kamu kan kemarin beli apa? Beli anak sapi kan? Ya udah jual aja. Akhirnya besoknya dijual anak sapinya. Pas dia pulang ke rumah, malam-malam dia merasa, kok lebih enak ya daripada malam kemarin. Kalau malam kemarin ngedengar ada kokok ayam, ada tangisan embe, dan ada sapi muo-muoan. Tapi sekarang udah nggak ada itu sapi. Oh, dia merasa alhamdulillah lebih nikmat. Besoknya dia kembali ke Syekhnya. Syekh, ternyata hidup saya lebih bahagia sekarang, Syekh. Udah, sekarang kamu jual aja itu anak kambing. Akhirnya dia jual juga anak kambing ke pasar. Selesai dia jual anak kambing ke pasar, dia pulang ke rumah, kemudian dia tidur malamnya, tambah nyenyak tidurnya. Wah, besok pagi dia bangun, subhanallah, wajahnya udah cerah, udah ceria. Dia datang ke Syekh, luar biasa Syekh. Keluarga saya semuanya tidur lelap, anak saya tidur lelap, istri saya juga tidur lelap. Oh, luar biasa Syekh. Kata Syekh, sekarang terakhir, jual aja itu anak ayam. Jual tuh ayam tuh, yang 2 ekor tadi. Akhirnya dia jual 2 ekor ayam tadi yang betina sama jantan. Kemudian dia pulang ke rumah dan luar biasa. Dia dirangkul oleh istrinya, dia dicium tangani oleh anaknya, semuanya berangkulan dan semuanya tidur dengan nyaman, dengan nikmat dan mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kata Syekhnya kepada si laki-laki tadi, ada nggak yang berubah dari keluarga kamu sebelum kamu datang kepada saya dan setelah sekarang terakhir kali kamu datang kepada saya? Dia mikir-mikir aja. Oh, secara fisik nggak ada yang berubah sih. Rumah saya tetap 1 petak, kamar dengan dapur. Kemudian kerjaan saya tetap seperti itu. Nggak ada yang berubah sih. Hanya saja kok feeling saya berubah ya. Perasaan saya lebih enak sih ya. Dan saya lebih nikmat sih ya. Dan istri saya juga demikian. Istri saya lebih enak juga. Dan nggak pernah marah-marah lagi. Setelah saya jual itu ayam, saya jual itu kambing, saya jual itu sapi, semuanya aman. Dan anak saya pun demikian, nggak ada yang rewel lagi. Kata Syekhnya, ya itulah hidup. Jadi yang membuat kita bahagia itu ternyata apa yang kita miliki, kita syukuri. Kalau kita tidak mensyukuri, ya akhirnya yang terjadi ya kita nggak pernah bahagia. Kita mengeluh terus. Sekarang coba lihat rumah, bahagia. Coba lihat istri, bahagia. Lihat anak, bahagia. Kenapa? Karena saya sudah memberikan 2 ekor ayam tambahan masalah. Saya sudah memberikan 1 ekor anak kambing sebagai tambahan masalah. Dan saya berikan 1 ekor anak sapi sebagai tambahan masalah. Ketika masalah itu dihilangkan, maka masalah yang kamu hadapi sehari-hari itu nggak ada apa-apanya. Jadi ternyata di balik segala masalah yang kita miliki itu terdapat nikmat yang luar biasa, hikmah yang sangat besar. Jadi syukur itu ternyata mudah. Ya, dan si laki-laki tadi telah menikmati syukur dia dan sampai dia menjual semuanya, ketika kembali ke titik normal dia merasakan luar biasa. Nah, saya mengatakan ini nih modelnya model syukur dipensif. Jadi syukur itu ternyata ada 2. Ada syukur dipensif. Syukur dipensif itu hanya mensyukuri apa yang dimiliki dan cukup dengan itu. Dan biasanya syukur dipensif ini nggak menghasilkan sesuatu yang lebih. Jadi dia hanya mempertahankan apa yang ada. Nah, tapi yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya dan memang ini harus dinaikkan levelnya dari syukur yang dipensif tadi kepada syukur yang lebih ofensif. Gimana syukur yang ofensif? Ya, syukur yang ofensif adalah mensyukuri dengan kita mengoptimalkan apa yang kita miliki. Nah, jadi saya punya teman saya ini tukang bangunan. Nah, setiap hari dia kerja di bangunan. Nah, kemudian ada teman saya juga, sama-sama tukang, dua-duanya tukang. Saya sering ketemu juga. Tukang yang satu dia
kerjaannya luar biasa, mau hujan mau kepanasan dia tetap kerja. Tukang yang satu lagi kalau nggak ada hujan dia semangat, kalau lagi hujan dia meneduh, ya manusiawi. Nah, ketika dia panas dia ngambil langkah mundur kemudian nyari naungan, ya manusiawi ya. Tapi yang satu ini luar biasa, mau panas mau hujan dia tetap semangat. Nah, ketika ditanya dua-duanya dengan pertanyaan yang sama, tukang yang pertama saya tanya, kenapa kok semangat? Kenapa kok nggak mau meneduh? Kenapa kok nggak mau nyari ya tempat istirahat untuk menghilangkan lelah? Jawaban dia, saya ini sedang membangun sebuah sekolah yang sekolah ini nanti akan diisi oleh santri-santri, oleh murid-murid. Mereka akan belajar, mereka akan menuntut ilmu. Mereka akan menjadi orang-orang hebat pada masanya. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Maka kerja saya sekarang bukan hanya sekedar kerja fisik. Bukan hanya sekedar saya ngaduk semen dan pasir. Kemudian saya membangun dengan bata atau dengan hebel. Tapi ini pekerjaan yang sangat penting untuk masa depan. Karena yang saya bangun bukan hanya fisik sekolahnya. Tapi yang saya bangun adalah semangat untuk menuntut ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika saya tanya, kenapa kok kadang-kadang males, nggak semangat? Ya kerja paling dapat uang sekian, kemudian pulang selesai. Ya kerja paling hanya untuk ngebangun doang, nanti kalau saya udah selesai ini saya tinggalin. Jadi saya ngebangun, nanti nikmatin orang lain. Ya, pokoknya seperti itulah yang namanya kerja kita. Kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang nggak dapat duit. Ya yang penting kita nikmati aja. Ini yang kedua. Jadi saya merasa, saya melihat dan saya pun menyaksikan sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang di Erlangga, ya baik itu di jajaran direktur, manajer atau di marketing, ini memiliki satu hal yang luar biasa yang patut disyukuri. Kenapa? Karena Erlangga ini sebuah perusahaan yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan. Buku adalah jendela ilmu. Dengan buku, anak-anak kita bisa menerangi masa depannya. Dan insya Allah dengan buku yang mereka dapatkan dari Erlangga, mereka bawa ke rumah masing-masing, mereka baca, mereka telaah. Dan itu semuanya sangat berarti bagi masa depan mereka. Suatu saat mungkin kita nggak sadar, mungkin kita hanya sebagai sales, atau hanya sebagai tadi manajer dan lain sebagainya. Kita nggak sadar bahwasanya apa yang telah kita lakukan ini sangat berarti bagi masa depan anak-anak yang membaca buku kita, yang membaca buku yang kita sodorkan kepada mereka. Dan ini bukti bahwasanya apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bernilai dan semuanya pasti ada ganjarannya. Demikian Bapak Ibu sekalian semuanya yang saya hormati, Pak Jupindo, kemudian Pak Padli, Pak Wahyu dan semuanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat dan tadi kita tetap semangat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.